Ya, Jesus Casas yakin timnas Indonesia temani Irak lolos putaran ketiga. Amin yang paling serius deh. Kemudian, back Irak dapat saywar dari dua bintang timnas Indonesia, Tom Hay dan Nathan Choaon. Nah, di sisi lain, Sinteyong siap bawa timnas Indonesia untuk balas dendam kepada timnas Irak di SUGBK. Apakah waktunya untuk menang? Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, timnas Indonesia diyakini bakal melenggang ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan itu dilontarkan sendiri oleh pelatih Irak yang menjadi calon lawan skuad Garuda, Jesus Casas. Ya, Casas bakal memimpin Irak untuk menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juni sore. Dan untuk sementara Irak memimpin grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Ali Jassim dan kawan-kawan juga sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, entah itu menjadi juara atau runner-up grup. Sementara timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua dengan 7 angka, disusul timnas Vietnam di peringkat ketiga lewat 3 poin dan timnas Filipina di dasar klasmen dengan sebiji angka saja. Sesudah menjamu Irak, timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Filipina dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada 11 Juni nanti. Artinya, timnas Indonesia hanya memerlukan satu kemenangan lagi dengan mengalahkan Irak atau Filipina untuk mengunci tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir timnas Indonesia mungkin akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kata Jesus Casas dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Rabu 5 Juni. Ya, dua tim terbaik dari grup A sampai grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga bakal melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Karena sebab mereka hanya butuh beberapa poin. Saya berharap mereka akan lolos ke babak berikutnya, kata arsitek asal Spanyol tersebut. Dalam pertemuan pertama di Basra International Stadium Basra pada 16 November di tahun lalu, Irak membantai timnas Indonesia dengan skor 5-1. Armada Jesus Casas itu kembali menang, kali ini 3-1 di Piala Asia 2023. Sementara itu, bek Irak yang bernama Hussein Ali mengaku mendapatkan saywar dari dua bintang timnas Indonesia, Tom Hay dan Nathan Choaon. Sebelumnya mereka bertiga berada dalam satu klub yang bernama SC Heerenveen. Laga ini akan menjadi pertarungan antara Hussein versus Tom Hay dan Nathan Choaon. Hussein Ali menceritakan bahwa Tom Hay dan Nathan juga menyebut akan mengalahkan Irak. Tak mau diremehkan, Ali balik mengatakan bahwa timnya akan mempermalukan timnas Indonesia. Ya, kami sangat antusias untuk pertandingan ini. Tentu saja Nathan dan Tom sebelumnya sudah ngobrol dan bilang mereka akan menang. Kami bilang kami yang akan menang, kata Hussein Ali dalam konferensi pers sehari menjelang laga. Jadi ya memang ada sedikit saling pamer kemampuan, tapi sekarang kami excited dan mereka timnas Indonesia juga punya squad yang baru, kata Ali. Hussein Ali menambahkan tidak akan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Selain hadirnya Tom Hay dan Nathan, tim asuhan Sinteyong kini banyak dihuni oleh pemain-pemain berdarah Belanda. Oh iya, tentu saja dengan beberapa pemain dari Liga Belanda yang menambah kekuatan mereka ya. Tapi saya percaya dengan skuad kami punya pemain bagus di semua posisi dan seluruh tim juga siap dan excited untuk bertanding. Tugas ya. Di atas kertas, timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Dalam dua pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu menderita kekalahan. Dan pada pertemuan di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak menang dengan skor 5-1. Dan dalam duel Piala Asia 2023 menang dengan skor 3-1. Namun situasi kali ini agak berbeda. Selain butuh satu kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, timnas Indonesia akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Dan informasi bola yang terakhir, ya pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimistis menatap laga melawan timnas Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sinteyong siap membawa skuad Garuda membalas dendam kepada timnas Irak sehingga menegaskan bahwa kini waktunya timnya untuk menang. Ya, timnas Indonesia akan bersua dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni esok. Pertandingan ini akan menjadi krusial mengingat skuad Garuda butuh 3 poin untuk lolos ke fase berikutnya. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasmen grup F dengan perolehan 7 poin. Andai menang, mereka bisa menyusul Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi meski begitu, timnas Indonesia saat ini dibayang-bayangi catatan buruk ketika bersua dengan singa Mesopotamia, julukan timnas Irak. Sebab itu, Sinteyong menegaskan pertandingan kali ini adalah momentum bagi timnas Indonesia untuk membayar kekalahan mereka. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga optimistis skuad Garuda akan bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Ya, Irak merupakan tim yang baik dan pastinya lebih kuat dibandingkan Indonesia. Tapi sekarang kan sudah waktunya ya kita bisa coba untuk meraih kemenangan, kata Sinteyong dalam konferensi pers jelang pertandingan yang dihadiri oleh MRC Portal Indonesia pada Rabu 5 Juni. Jadi yang penting para pemain bisa bermain dengan percaya diri, mungkin saja bisa membawa hasil yang baik, ujarnya. Ya, pemain timnas Indonesia Jordi Amat pun meyakini jika skuad Garuda bakal all out dalam pertandingan melawan Irak. Jordi Amat tahu kekuatan singa Mesopotamia, tetapi tidak ada keraguan bagi dirinya untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Ya, pertama saya sangat senang ada di sini. Saya merasa bangga mengenakan jersey timnas. Besok kita akan menghadapi pertandingan penting melawan Irak. Seperti yang coach bilang, Irak adalah tim yang bagus, tapi tetap saja kami bermain dengan baik di pertandingan sebelumnya. Kami sangat menghargai Irak, begitu juga mereka. Irak juga punya kekuatan yang bagus di lini depan, tetapi kita tetap harus mengambil kesempatan. Apalagi kita akan bermain di kandang besok ya. Ada dukungan supporter, jadi ya kami akan berusaha memberikan yang terbaik saat pertandingan untuk meraih kemenangan. Pungkasnya.